menjawab beberapa tantangan-rintangan orang-orang yang tidak setuju dengan konsep Islam Nusantara, yang menganggap Islam Nusantara itu Islam anti Arab, Islam kejawen, dan nanti mengakibatkan baca Quran akan dilaku dengan undang Jawa dan lain sebagainya. Itu semuanya persepsi dari mereka sendiri, menafsiri sendiri, menyalah-nyalahkan sendiri, yang muyeng-muyeng sendiri, mumet-mumet sendiri. Yang jelas Islam Nusantara dengan Nahdlatul Ulama belum pernah diberi definisi, belum pernah ada definisi bahwa Islam Nusantara wa ma adraka Islam Nusantara. Tapi karena hanya hasil pertemuan para Dewan Harian PBNU untuk membuat judul atau judul dalam muktamar Islam Nusantara, Masya Allah, baik di kalangan kita sendiri, baik di negeri kita sendiri, sampai luar negeri, sampai PBB muktamar kurang satu hari PBB itu sidang untuk membicarakan konsep tema Islam Nusantara yang diangkat oleh muktamar Nahdlatul Ulama ke-33, karena dia juga khawatir kalau sampai goal Islam Nusantara dia akan mengobrak-ngabrik Islam di Indonesia akan kesulitan. Sebab Islam Nusantara kita melihat dari sejarah, yaitu Islam yang sangat mengakar ke bawah, Islam yang penuh dengan toleransi, Islam yang anti kekerasan, Islam yang anti huru hara. Nah, oleh karenanya di dalam berjuang itu yang terpenting bukan tapi yang terpenting akhlakul karimah yang kita milikinya, itu yang penting. Nah, setelahnya Islam Nusantara betul-betul dijadikan tema. Waktu itu Pak Said Akil juga akan menjelaskan dengan kiai-kiai yang tidak boleh, biar seperti itu saja. Kiai Mustafa Bisri juga akan menjelaskan dengan kiai-kiai juga tidak boleh, biar begitu saja. Yang asalnya diinspirasikan untuk mengokohkan Islam Nusantara itu adalah Islam yang hanya ada di Indonesia, sebagaimana yang di pesantren alhamdulillah wis kabehane puji kulillahi kagungane Gusti Allah, mim mutada khobar, mim mutada manane utawi khobar iku alae tamyiz takmim apane, itu yang ada hanya di Indonesia. Selain Indonesia tidak ada, yang ada hanya di Islam Nusantara. Selain Islam Nusantara nggak ada yang semacam itu. Itu perlu kita kembangkan dan perlu kita kokohkan, dan ternyata hal itu sangat efektif sekali dan sangat baik sekali hasilnya, sampai hampir ciri khas santri dengan akademis, yaitu kalau santri dalam baca kitab ini bisa mengerti kedudukan lafaz satu persatu dengan ini mutada, ini khobar dan sebagainya, itu tahu semuanya. Setelah Islam Nusantara dijadikan muktamar, dan muktamarnya agak kekajuan sedikit, dijadikan kesempatan orang-orang yang tidak sepakat dengan muktamar terus membosi dari berbagai macam, termasuk Islam Nusantara Islamnya orang tolol, Islam Nusantara Islamnya orang bodoh. Bahkan saya sendiri setelah merumuskan itu juga banyak dari WA, dari SMS tadi yang mengolok-olok saya, Islam Nusantara itu Islamnya orang bodoh, Islamnya orang buruk, orang goblok. Sudah saya biarkan saja, tidak usah tanggapi. Itu kalau ditanggapi itu tidak perlu. Nah, makanya ini termasuk model dakwah kita, diolok-olok orang, difitnah orang, disalahkan orang. Kalau Anda tidak salah, tidak perlu nanggapi, tidak perlu klarifikasi, kita akan tahu sendiri. Percayalah, Allah Ta'ala mengatakan, maka Allah yazarul mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabithu minat tayyib wa maka Allah yusliakum alal ghaib. Maka Allah yazarul mu'minina ala ma antum alaih. Allah tidak akan pernah membiarkan antara munafik dengan orang mukmin tidak kentara, tidak diketahui mana yang munafik, mana yang mukmin, tidak.
pasti akan nampak hatta yamizal khabisu minat thayyib, akan nampak mana yang khabis, mana yang thayyib. Cuman yang penting di situ wa makana wa yidzakum al ghaib, Allah tidak akan pernah memperlihatkan Anda barang gaib, tidak. Nanti Allah Ta'ala sendiri akan memperjelas, akan memperlihatkan mana yang khabis, mana yang baik. Entah caranya Allah bagaimana untuk memperlihatkan, tapi Anda tidak akan diberitahukan tentang barang gaib. Makanya lihat tokoh kita seperti Yai Haji Abdul Rahman Wahid yang terkenal dengan Gus Dur, yang banyak kontroversial, yang sebenarnya hanya dijadikan difitnah oleh beberapa orang tertentu, termasuk dijadikan alat untuk bisnis oleh wartawan. Jadi yang sebenarnya dia itu difitnah macam-macam, tapi tidak pernah klarifikasi sama sekali. Ini kalah strategisnya. Ini perlu. Makanya Pak Said Dawujat bagaimanapun tidak pernah beliau juga klarifikasi. Ini model perjuangan Nahdlatul Ulama, model kita dalam dakwah semacam itu. Nanti sudah percayalah dengan Allah Ta'ala hatta yamizal khabisu minat thayyib. Ini satu dalam masalah yang bisa digunakan untuk alat untuk berjuang. Satu, Anda harus ikhlas, pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Diujian di apapun, disakiti dan seterusnya, pasrahkan kepada Allah. Dan kedua, jangan gampang mengomentari orang lain sebelum pakai betul. Inja afasikun binabahin fatabayyanu an tusiba qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini nanti Anda akan menghadapi aliran yang bermacam-macam. Ditanya bagaimana itu, jangan gampang jawab. Sebelum Anda pakai betul, sebelum tahu jelas. Karena kalau Anda belum tahu jelas, kemudian hanya informasi sepihak, langsung Anda komentar, ini keblowok, akan kisinan, gampangannya betapa kisinan, akan melecehkan sendiri di hadapan orang. Ini penting. Nanti injaba tidur bilang baik. Makanya menyampaikan risalah, menyampaikan kata-kata, menyampaikan dakwah kepada masyarakat yang benar-benar sumbernya akurat, jangan hanya sekedar informasi yang tidak jelas sebagaimana yang sekarang ini kita dapatkan dari WA, dari Facebook, dari Twitter dan lain sebagainya. Jangan. Ini penting untuk menjaga jangan sampai kita salah.